Saya jamin cerita kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian ikut senam jantung. Kenapa? Karena horornya itu dekat banget sama kehidupan kita saat ini. Terutama buat kalian pengguna mobil listrik ya, yang hobi ngecas di SPKLU, suasananya sepi tengah malam, lumayan serem kan? Jangan-jangan selama ini kalian pikir suara klik dari charger itu cuman suara teknis mesin. Padahal, ya udah deh, tenang aja, ini sebuah kejadian nyata, bukan karangan atau sesuatu yang pernah terjadi pada kalian. Ya, bercanda ya guys ya. Terus ini cerita nyata. Coba kita dengarkan cerita setelah ini. Teman-teman, beberapa waktu lalu tim kami mendapatkan sebuah email masuk yang cukup mengganggu ya, cukup mengganggu. Email itu datang dari seorang pria lah, pria dewasa, sebut saja namanya Pak Bambang. Beliau ini seorang wira swasta dari Samarinda. Di email itu gaya bahasanya singkat, padat, tapi ada semacam getaran sejenis panik gitu ya, yang masih ada di situ. Intinya beliau ingin berbagi cerita tentang apa yang baru saja menimpa beliau di perjalanan luar kota ya. Karena emailnya terasa sangat urgent dan detailnya agak lompat-lompat, tim kami memutuskan untuk tidak membalas via email. Kami coba lanjutkan obrolan melalui obrolan WhatsApp, biar lebih leluasa ceritanya dan menangkap suasana hati beliau seperti apa. Dan ternyata benar guys, begitu pindah ke WhatsApp, Pak Bambang mengirimkan voice note panjang-panjang dengan suara yang kadang bergetar. Beliau berkali-kali bilang begini, saya nggak mau ini disebarin dengan nama asli ya, please, tapi saya butuh orang tahu tempat itu memang tidak baik-baik saja, kata beliau. Supaya berhati-hati kalian gitu loh. Dari situlah tim kami mulai menyusun dan mengembangkan cerita ini sesuai dengan kesaksian Pak Bambang, tanpa mengurangi detail-detail aslinya. Dan inilah inti dari pengakuan Pak Bambang yang kami tulis ulang ya. Saya sebagai pencerita mencoba untuk menyampaikan kalimat pembuka dari beliau. Kurang lebih kalimatnya seperti ini. Saya ini orangnya logis mas. Pekerjaan saya itu hitung-hitungan dagang. Pedagang lah ya, bukan main klinik-klinikan. Tapi demi Tuhan, setelah kejadian semalam, malam itu maksudnya, sampai sekarang jantung saya masih suka berdebar sendiri kalau dengar suara ketukan. Saya nggak bakal pernah lagi berhenti di SPKLU. Itu meskipun baterai mobil saya tinggal 1%. Ini bukan halusinasi, ini cerita nyata, kata beliau. Dan baunya, bau tanah basah itu masih tercium sampai sekarang. Saya trauma berat. Kata-kata beliau masih terngiang ya. Nah, dari nada suaranya kalian bisa bayangkan sendiri betapa nggak enaknya pengalaman yang dialami oleh beliau. Bapak-bapak ya, umur 50 tahun ke atas lah. Jadi kejadian ini berlangsung sekitar 2025 awal gitu, sekitar pukul 1 malam. Nah, malam suasana di Samarinda itu cukup renggang ya. Pak Bambang baru saja tiba dari perjalanan dinas luar kota dari Balikpapan dan memutuskan untuk memotong jalur sedikit lebih sepi demi menghindari truk-truk besar. Biasanya truk-truk tengah malam itu jalannya mulai masuk ya. Karena baterai mobil beliau sudah menunjukkan warna merah dan sudah memberikan peringatan, beliau pun menepi ke satu-satunya sistem pengisian kendaraan listrik atau SPKLU yang ada di pinggiran kota Samarinda. Nah, kebetulan SPKLU itu dekat-dekat dengan hutan kota begitu. Lokasinya teman-teman bisa dibilang cukup isolated lah, terisolasi begitu ya. Di kanan kiri cuma ada beberapa pohon besar, sementara penerangan jalan di sekitar itu minim, remang-remang, ada yang dikerubuti laron gitu ya, sehingga tidak maksimal untuk menerangi wilayah tersebut. Jalanan depan lokasi itu cukup sepi karena memang sudah tengah malam ya, mungkin 15 menit sekali baru ada mobil lewat. Pak Bambang mikir nih, ya udah paling 15 menit udah cukup lah misi. Dan beliau sambil tiduran, toh AC juga menyala. Beliau masuk dalam mobil. Awalnya semua biasa saja, Pak Bambang keluar, colok kabel charger ke mobil, bunyi klik, tanda terkunci, lalu indikator baterai mulai terisi. Beliau kembali ke balik kemudi, masuk ke dalam mobil, merebahkan sandaran kursi dan memejamkan mata. Nah, tapi ada yang aneh guys, baru sekitar 3 menit memejamkan mata, Pak Bambang merasakan suhu dalam kabin mobil tiba-tiba anjlok. Padahal AC udah diatur di 24 derajat gitu, tapi udara yang menyelimuti kaki dan tangan rasanya seperti 16 derajat, dingin banget katanya. Kayak hembusan maksimal begitu. Nah, beliau merasa ini bukan dinginnya AC, ini masuk ini dingin yang menusuk tulang, masuk melalui pori-pori seperti kabut di pemakaman. Belum selesai rasa herannya dengan suhu yang dingin itu, tiba-tiba head unitnya atau tip mobilnya atau layar mobilnya itu menyala sendiri teman-teman, yang tadinya dimatikan. Layarnya glitch sebentar gitu ya, lalu yang keluar bukan lagu atau radio, tapi suara yang memenuhi adalah suara sinden.
kayak live gitu. Suara perempuan yang mendayu-dayu tinggi melantunkan tembang Jawa yang sama sekali tidak dikenal oleh Pak Bambang. Waduh, error ini kata Pak Bambang. Sambil mencoba mematikan tombol head unitnya, tombolnya sudah ditekan mati, tapi suara sinden itu justru makin keras dan makin sumbang, teman-teman. Seperti ada yang berbisik di speaker begitu. Mulai merindinglah Pak Bambang, saya juga mendengar. Mulai merinding, ini bukan masalah teknis ternyata. Spontan tangannya meraih kunci kontak untuk menyalakan mesin mobil sepenuhnya. Berniat untuk cabut kabel charger dan kabur, namun baru saja jarinya menyentuh tombol start, tiba-tiba dari sela-sela rimbun pohon akasia di depan mobil, dia melihat sekelebat kain berwarna terang. Kain itu melambai pelan tertiup angin yang sebenarnya tidak terasa bertiup di luar. Tidak sampai 3 detik kemudian sosok itu muncul sepenuhnya di balik pohon, teman-teman. Suara wanita, tubuhnya kurus berjalan tertatih-tatih, tapi dengan pastinya dia menuju mobil Pak Bambang. Mengenakan kebaya lusuh warna kuning menyala. Rambutnya panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Pak Bambang langsung menekan badannya, menekan kursi, langsung mendekatkan badan begini. Jantungnya mulai memompa lebih cepat, teman-teman. Wanita itu berjalan langsung menghampiri sisi kanan mobilnya, tepat di jendela pengemudi. Lalu tangannya yang pucat itu terangkat dan tok tok tok. Suara ketukan pelan namun nyaring di kaca jendela mobil, yang mengalahkan suara sinden itu. Bersamaan dengan ketukan itu, suara sinden di dalam mobil tiba-tiba mati, hening. Tidak ada suara lagi. Jadi ketukan menggantikan suara sinden. Wanita itu menempelkan wajahnya persis di kaca. Matanya sayu, tatapannya kosong tapi mengunci tepat ke arah mata Pak Bambang. Bibir wanita itu kering katanya, pecah-pecah. Kayak orang sudah lama nggak makan, nggak minum, bergerak tanpa suara. Tapi Pak Bambang bisa membaca gerak bibir dengan jelas. Om, bukain pintunya, saya kedinginan. Anterin saya pulang. Suasana di dalam mobil berubah menjadi ruang vakum, teman-teman. Dinginnya sudah tidak tertahankan lagi. Hembusan napas Pak Bambang bahkan sudah mulai mengeluarkan uap air seperti sedang berada di puncak gunung es. Pak Bambang menggeleng kuat-kuat ke arah jendela. Matanya terbelalak, mulutnya terkunci rapat. Beliau tidak mungkin membuka pintu di tengah malam buta. Ya. Jam 1 malam untuk orang asing yang nggak dikenal. Apalagi penampilannya seperti itu, teman-teman. Bingung nih ya, Pak Bambang ini bingung. Jadi Pak Bambang hanya merespon dan menggeleng dan tidak merespon dengan kata-kata. Wanita itu berbaju kuning itu berhenti mengetuk akhirnya. Ia mundur perlahan, langkahnya aneh seperti tidak menapak tanah sepenuhnya. Ia kemudian berjalan memutar ke arah depan mobil Pak Bambang. Berhenti tepat di depan kap mesin, hanya terhalang kaca depan. Cahaya remang-remang di SPKLU itu menyorot punggungnya, membuat bayangannya jatuh menimpa setir mobil. Jadi Pak Bambang ini berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ini cuma orang minta tolong, Pak Bambang. Tenang Pak Bambang, jangan dibukain tapi, katanya. Namun saat wanita itu perlahan mendongakkan kepalanya ke atas, ke arah kaca depan, saat itulah Pak Bambang sadar bahwa bayangan di kap mesin itu tidak berbentuk tubuh manusia, melainkan bentuk yang memanjang dan bengkok, teman-teman. Bentuk memanjang dan bengkok. Pak Bambang sudah tidak bisa membayangkan apa lagi yang terjadi. Pikirannya sudah terbelah antara yakin dan tidak yakin, antara benar dan tidak benar. Seketika dalam satu gerakan cepat yang tidak mungkin dilakukan manusia normal, wanita itu tiba-tiba sudah menempel di kaca depan. Buk, gitu ya. Suara benturan tubuh keras membuat Pak Bambang refleks menjerit dan mendorong tubuhnya ke belakang sampai sandaran kursi joknya mentok ke belakang. Wajah wanita itu berada hanya 10 cm di wajah Pak Bambang, hanya terhalang kaca film, teman-teman, yang mulai berembun. Ya, untuk sesaat wajah itu tersenyum, senyum yang lebarnya tidak masuk akal dan merobek pipi. Lalu semuanya terjadi secepat kilat. Tatapan wanita itu berubah hitam pekat, teman-teman. Lalu dari balik pipi yang tersenyum itu dagingnya seolah luluh. Sret! Kayak jatuh gitu ya. Kulit wajahnya mengelupas di depan mata Pak Bambang. Bukan mengelupas seperti luka, tapi seperti kertas yang terbakar api dari dalam gitu. Bisa dibayangkan ya seperti apa api terbakar dari dalam lalu luluh lantak dagingnya. Dalam sekejap mata yang tersisa di balik kaca itu bukanlah wajah cantik lagi, melainkan sebuah tengkorak kering berwarna kecoklatan dengan sisa-sisa rambut panjang yang masih menempel di ubun-ubun wanita tersebut. Mata tengkorak itu bolong gelap akhirnya. Namun Pak Bambang bisa merasakan tatapan itu menusuk langsung ke ubun-ubunnya. Bau tanah kuburan dan bangkai basah langsung memenuhi seluruh kabin mobil, menusuk hidung hingga tenggorokan, teman-teman. Jadi insting bertahan hidup Pak Bambang ini mulai muncul, ya. Insting bertahan hidup mulai mengambil alih. Tanpa pikir panjang, kaki kanannya menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil listrik itu memang terkenal dengan torsinya yang instan, cepat, kemudian bertenaga.
Majulah mobil itu, melesat dengan ganasnya, jedar. Suara keras terdengar dari belakang mobil. Ternyata apa teman-teman? Setelah melihat ke belakang, kabel charger ikut menancap paksa hingga patah terjabut dari portnya. Di ujung kabel yang patah itu sempat terlihat percikan api kecil gitu ya, kemudian disusul dengan ledakan kecil, blar, dan mesin charger dari mesin charger di tiang chargernya itu. Udahlah, nggak peduli, kata Pak Bambang. Mobilnya melaju zigzag di jalanan aspal, kemudian meninggalkan lokasi pengisian mobil tersebut. Entah berapa kecepatan yang dilalui oleh Pak Bambang di mobilnya itu. Yang jelas, baru setelah melihat lampu penerangan kota yang terang benderang di kejauhan, beliau berani mengurangi kecepatan. Karena gelap situasinya katanya, kan udah malam kan, pasti dimatikan orang lampu sekitar situ. Keringat dingin sudah membasahi seluruh baju kerjanya. Begitu tiba di rumah, beliau tidak berani turun dari mobil sampai pagi hari. Gak karuan tidur juga, kata Pak Bambang. Keesokan harinya, saat matahari sudah cukup tinggi dan rasa takut sudah sedikit berkurang, Pak Bambang memberanikan diri untuk memeriksa kerusakan mobil. Ya, kerusakan mobil akibat insiden semalam. Kabel chargernya tentu saja sudah hancur lebur teman-teman. Tapi saat beliau membuka pintu belakang untuk mengambil tas kerja, sebuah pemandangan membuat lututnya langsung lemes. Kaget dia. Apa yang terjadi? Ya, seperti kita ingat bahwa tadi malam itu bahwa wanita tersebut adalah berkebaya warna kuning terang. Di atas jok belakang mobilnya tergeletak rapi sebuah selendang sutra berwarna kuning terang. Dan selendang itu basah teman-teman. Sangat basah sampai membasahi jok kulit mobilnya Pak Bambang. Padahal semalam mobil itu tertutup rapat dan tidak mungkin terkena hujan atau embun dari luar. Gitu. Saat dipegang, coba diambil ya sama Pak Bambang, diambil, dipegang. Air dari selendang itu bukan air biasa. Warnanya agak keruh, berbau. Sama persis seperti bau yang tadi malam menusuk hidungnya. Bau tanah liang kuburan. Akhirnya penasaran, besoknya Pak Bambang bertanya ke orang-orang sekitar, warga lokal. Barulah terkuak sejarah kelam tempat itu. Beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, tepatnya kita nggak tahu ya, seorang wanita muda dilaporkan hilang saat pulang dari acara pernikahan mengenakan kebaya warna kuning. Sempat dicari secara besar-besaran, namun jasadnya tidak pernah ditemukan. Konon arwahnya masih bergentayangan di sekitar jalan masuk area pengisian mobil listrik tersebut. Nah, bukan itu saja teman-teman. Lokasi itu yang baru dibangun ternyata berdiri tepat di tikungan jalan yang oleh warga dijuluki sebagai tikungan maut. Jadi memang sudah beberapa bahkan puluhan kecelakaan tunggal terjadi di sana. Di mana pengendara tiba-tiba tanpa sebab menabrak trotoar lah, menabrak pohon lah. Memang seluruh korban rata-rata selamat. Namun saat diwawancarai pada saat kejadian, mengaku melihat wanita berbaju kuning menyeberang tiba-tiba. Mereka kaget, langsung ngerem dan jatuh gitu. Jadi guys, itu dia cerita dari Pak Bambang yang sampai sekarang selendang kuningnya konon masih disimpan di dalam plastik kresek. Gak berani dipegang juga. Entah untuk apa, nggak tahu. Gimana menurut kalian teman-teman, kalau misalnya suatu hari nanti kalian lagi ngecas mobil, ya di tengah malam di tempat sepi, lalu tiba-tiba radio dalam mobil menyala sendiri, kemudian ada yang mengetuk kaca, kira-kira bakal kalian buka pintu apa enggak? Kalau kalian punya pengalaman seru atau hal-hal mistis yang kalian alami secara nyata ya, terutama kalian warga kota Balikpapan, kota Samarinda, kota Bontang, ya, atau pernah melintas di 3 kota ini, langsung aja curhat di kolom komentar ya. Tim kami selalu penasaran banget sama cerita-cerita kalian. Jangan lupa untuk terus waspada di jalan dan selalu percaya dengan insting kalian. Kalau suasana udah nggak enak, mending tancap gas. Meskipun kabel chargernya putus. Dijamin lah ya, biaya ganti kabel lebih murah daripada harus nebeng sama penumpang yang nggak diundang. Enggak. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya, teman-teman ya. Tetap aman dimanapun kalian berada.